Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2361 Tarian 3000 Dewa Naga Dunia. Ada lebih dari 10.000 kombinasi pola Jin Senkai pada hari ini. Pola tersebut selalu berubah dan tidak ada kekurangan. Beberapa kekurangan bahkan merupakan jebakan. Ketika Yang Mulia Xuan Kong mengatakan ini, ada ekspresi kebanggaan di matanya. Tubuh dewa ini adalah kartu trufnya ketika dia masih muda. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Melihat bibir Lin Yun yang melengkung dan semangat juang di matanya, Tuan Xuan Kong memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ayo, Tuan Burying Beauty, biarkan saya melihat kekuatan Anda, kata Yang Mulia Xuan Long sambil tersenyum. Lebih dari 10.000 variasi. Lin Yun tidak terburu-buru mengambil tindakan, matanya sedikit fokus. Setelah beberapa saat, Suzan membuka matanya dan sudah melakukan tindakan balasan. Menyinggung. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menghilang di saat berikutnya. Ledakan. Ketika dia muncul kembali, dia berada kurang dari setengah meter dari Lord Xuan Kong. Dalam sekejap, terjadi guntur dan angin, dan naga mengaum dengan keras. Tubuh Dewa Naga diaktifkan dalam sekejap, dan sosoknya tiba-tiba tumbuh. Naga biru keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian dia memukul dengan keras dan mengenai lawannya Tianjin Senkai. Mata Lord Xuan Kong berbinar. Sayangnya, Lin Yun menemukan kekurangan pada pukulannya, namun kekurangan tersebut memang sengaja diungkap. Tetapi ketika Yang Mulia Xuan Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak menaikkan sudut mulutnya, tubuh Lin Yun berubah tajam, dan lebih dari 90 bayangan muncul saat dia bergerak. Setiap bayangan muncul ke arah tubuh Yang Mulia Xuan Kong bola-balik. Ledakan. Tinju seperti tetesan air hujan menimpa Yang Mulia Xuan Kong hampir pada saat yang bersamaan, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Klik, klik, klik. Tianjin Senkai dari Yang Mulia Xuan Kong berada di ambang kehancuran, dan rahangnya hampir terjatuh karena syok. Lin Yun tidak peduli dengan kekurangan apapun, hanya satu kata, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menyebabkan dislokasi ruang dan waktu, memungkinkan lebih dari 100 lampu tinju mengenai lawan pada saat yang bersamaan. Karena kami tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam formasi, kami akan menghancurkan seluruh formasi. Lord Xuan Kong berteriak keras, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan lebih dari 100 pola suci logam menumpuk dari langit dan bumi. Dalam sekejap mata, tekanan pada dirinya meroket dari Raja Suci tingkat pertama menjadi Raja Suci tingkat kedua. Kamu kalah. Lin Yundao. Ini serangan diam-diam. Kamu tidak punya etika bela diri. Jika kamu berbohong padaku, itu tidak masuk hitungan. Wajah Yang Mulia Xuan Kong memerah, dan cahaya keemasan di tubuhnya bergetar hebat, menolak bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia meninju dan menyerang sisa tubuh. Lin Yun tidak panik sama sekali, dia hanya mengaktifkan 3 pola Dewa Naga Biru, menyeringai, dan menghadapi pukulan itu. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan keduanya bertarung secara seimbang saat dunia bergetar. Tapi pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan 2 lagi dari 10 pola Dewa Naga Biru mengalir dari hatinya ke tinjunya, dan dalam sekejap itu seperti sungai yang mengalir deras. Ekspresi Yang Mulia Xuan Kong berubah drastis, dan dia berteriak lagi. Ratusan cahaya emas terbang dari langit dan bumi lagi. Tingkat kultivasi fisiknya naik dari Saint Lord tingkat kedua ke Saint Lord tingkat ketiga. Bang bang bang. Sebelum dia bisa menarik napas, tinju Lin Yun melonjak seperti badai, memaksa Yang Mulia Xuan Kong untuk meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat Raja Suci tingkat ketujuh sebelum dia hampir tidak bisa bertahan. Tubuh Lin Yun terbang mundur, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, dan kekuatan naga yang agung muncul. Di langit di atas kepala, bintang naga azure tertinggi sedang menjulang. Lin Yun diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa kemampuan menahan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari tubuh ilahi Changlong sebelumnya. Ini keterlaluan. Perbedaan antara tubuh ilahi Changlong dan tubuh ilahi naga adalah perbedaan besar. Terlebih lagi, selama pertarungan, Lin Yuneng samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya terhubung dengan bintang tertinggi di luar langit. Setiap nafas dan setiap nafas dapat memicu perubahan pada astrologi tertinggi. Ups. Saat Tuan Xuan Kong hendak mengambil nafas, dia menemukan bahwa Lin Yun, yang terbang mundur, menginjak tanah. Dengan sekali klik, tanah segera terbelah menjadi 2 bagian.
Lawannya sepertinya baik-baik saja, dan dengan kekuatan tendangan ini, dia berada di depannya dalam sekejap. Ledakan. Terjadi pertukaran pukulan lagi, tetapi Yang Mulia Xuan Kong gagal bertahan dan meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat Raja Suci tingkat 8. Klik, klik, klik. Namun meski begitu, armor emas surgawi di tubuhnya masih cenderung retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia Xuan Kong tidak tahan lagi, dia berteriak dengan marah, dan tubuh fisiknya mencapai alam Holy Lord. Murid Lin Yun menyusut tajam, dan dia segera merasakan tekanan yang luar biasa. Segel naga tertinggi. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, Lin Yunren berteriak keras di udara, dan tanda emas muncul di antara alisnya. Langit terkoyak dalam sekejap, dan cakar naga di bintang Changlong jatuh, menggemakan pancaran cahaya yang keluar dari tubuh Lin Yun. Ledakan. Itu adalah pertarungan langsung lainnya tanpa menyerah, dan baju besi emas surgawi pada Yang Mulia Xuan Kong langsung hancur berkeping-keping. Gosok 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 gosok. Dia mundur 7 langkah sebelum dia bisa berdiri diam. Meskipun dia tidak terluka, dia benar-benar kehilangan harga dirinya. Lin Jiangxian dan orang lain di luar reruntuhan tercengang, dan mereka semua tampak sangat luar biasa. Untungnya bukan aku. Xiong Tianan diam-diam mengatakan itu hanya kebetulan. Tuan Xuan Kong, kamu kalah. Lin Yun menyebarkan segel Dewa Naga tertinggi di antara alisnya, melangkah maju, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lord Xuan Kong memandang ke langit dengan bingung, dan setelah sekian lama dia menghela nafas, saya masih ingin memberi Anda pelajaran, agar Anda tahu bahwa anak muda tidak boleh terlalu sombong, tetapi ini saya, orang tua, yang telah diberi pelajaran. Lin Yun tersenyum dan tidak menjawab. Ji Zixi dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Segel naga tertinggi saudara Lin setara dengan yang diajarkan olehmu. Itu tidak memalukan atau memalukan. Lord Xuan Kong menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku, dan tidak ada hubungannya dengan pil Dewa Naga tertinggi. Nasib anak ini telah lama hancur. Lin Yun terkejut. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam kekaisaran. Dia seharusnya melihat beberapa petunjuk. Oke, terima taruhannya dan akui kekalahan. Jika Anda punya tuntutan, minta saja. Jangan melangkah terlalu jauh, kata Yang Mulia Xuan Kong. Lin Yun tersenyum, menunggu kalimat ini, dan berkata sambil tersenyum, berapa lama sebelum kita meninggalkan Tianmen? Masih ada 5 hari lagi, kata Yang Mulia Xuan Kong. Kalau begitu, bisakah kamu meminjamkanku kuali naga Azure ilahi untuk dimainkan selama 5 hari ini? Lin Yun berkedip dan berkata dengan tulus dan tidak berbahaya. Ide buruk apa yang kamu punya, nak? Tuan Xuan Kong berkata dengan curiga. Lin Yun tersenyum dan berkata, ide buruk apa yang bisa saya miliki? Saya menggunakan kuali naga Azure ilahi untuk menguasai beberapa rahasia Tai Chi. Jika Anda dapat meminjam kuali naga Azure ilahi untuk berlatih untuk saya, mungkin saya bisa langsung menguasainya jalan suci Tai Chi. Tai Chi adalah salah satu jalan abadi. Jika orang lain mengatakan ini, Tuan Xuan Kong pasti akan mencibirnya. Tapi Xuan Kong, yang telah melihat dia dan Qin Yun bertarung dengan matanya sendiri, berkata dengan serius, sangat mungkin leluhur naga Azure ilahi akan melindungimu. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Yun sangat gembira. Yang Mulia Xuan Kong memperingatkan, tidak punya ide lain, ini adalah kuali naga Azure ilahi, harta paling berharga dari Tianmen. Lin Yun tersenyum dan berkata, menurutmu aku tidak bisa menaklukkan kuali naga Azure ilahi ini secara langsung, bukan? Lord Xuan Kong mengangkat kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum, pada kamu. Bahkan jika aku memberimu waktu 100 tahun, kamu tidak dapat melakukannya. Lin Yun menyentuh hidungnya dan tidak berkomitmen. Sebelum Yang Mulia Xuan Kong menyesalinya, Lin Yun kembali ke platform Tao Gunung Tianhuang lagi setelah beberapa kali naik turun. Lin Yun melihat ke arah kuali naga Azure yang berdiri dan sudah memiliki ide di benaknya. Pada tahap ini, tidak ada cara untuk secara terang-terangan mengambil kuali naga Azure ilahi, jadi kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama, tanamkan segel suci naga Azure ke dalamnya, lalu integrasikan esensi, darah, dan jiwa seseorang ke dalam kuali. 5 hari sudah cukup. Adapun jalan suci Tai Chi, ini adalah alasan yang dia buat dengan santai. Sekarang dia memikirkannya, dia sebaiknya mencobanya. Jika dia benar-benar berhasil, maka dia akan menguasai 2 jalan abadi. Lakukan saja. Lin Yun terus mengedarkan segel suci naga Azure, menjadi akrab dengan formasi besar di dalam kuali naga Azure ilahi, sambil mengintegrasikan energi dan darahnya sendiri ke dalam kuali.
Sisa waktu dihabiskan untuk berlatih diagram api Tai Chi Yin dan Yang di dalam kuali. Dengan cara ini, 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Yang Mulia Xuanlong tiba di sini bersama beberapa orang, mereka segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Di atas mulut kuali naga azure ilahi, Lin Yun duduk bersila dan menutup matanya, tergantung di udara. Ada gambar api Tai Chi yang sempurna duduk, dengan 2 ikan yin dan yang berenang di dalamnya, dan kekuatan pedang di tubuh Lin Yun terintegrasi dengan kuali Dewa Naga Hijau. Melihat dari kejauhan, pedang besar berdiri di belakang Lin Yun, tampak megah dan menakutkan. Xiong Tianan langsung terkejut dan berkata, "Orang baik, akankah Lin Yun benar-benar menaklukkan kuali naga azure ilahi ini?" Yang Mulia Xuankong berkata dengan nada menghina, "Apa yang Anda pikirkan? Bahkan saya hanya dapat mengendalikan kuali naga azure ilahi ini dengan objek eksternal. Dia menggunakan kuali ilahi untuk berlatih Tai Chi. Saya pikir dia benar-benar dapat mencapai jalan suci Tai Chi ini." Yang Mulia Xuankong memiliki penglihatan yang luar biasa dan tahu bahwa Lin Yun telah menyentuh ambang batas Tai Chi. Jika dia mengambil diagram yin yang ini selangkah lebih maju, kemungkinan besar dia bisa langsung menguasai jalan abadi. Mampu menguasai jalan abadi di hadapan Dewa Suci pasti akan membuat leluhur ilahi memandang tinggi, dan orang lain akan semakin terdiam. Yang Mulia Xuankong bergumam di dalam hatinya. Dia menjadi semakin puas dengan Lin Yun saat dia melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan buang waktu. Kamu akan punya banyak waktu untuk bermain dengan kuali naga azure ilahi ini. Ayo pergi." Tuan Xuankong sangat percaya diri. Tapi Lin Jiangxian bijaksana dan mencicipi beberapa hal lainnya. Lin Yun sepertinya tidak hanya berlatih jalan suci Tai Chi. Lin Yun membuka matanya pada tripod ilahi dan mengangguk. "Majulah." Yang Mulia Xuankong memanggil beberapa orang ke kuali, dan kemudian dengan sedikit pemikiran di benaknya, semua pola di kuali naga azure ilahi menyala. Dengan keras, kuali naga azure ilahi menerobos langit, menyebabkan beberapa orang meninggalkan dunia surga dan hutan belantara. 3 hari kemudian, wilayah bintang Tianmen, bintang Tianmen. Bintang Tianmen adalah bintang yang mempesona. Ini adalah inti dari Tianmen. Tempat suci adalah sebuah bintang. Ada 19 bintang kecil di luar bintang Tianmen, yang terus berputar mengelilingi bintang Tianmen, menjaga bintang Tianmen seperti sebuah susunan. Bintang Tianmen sendiri sangat luas, jauh lebih megah dari tanah suci alam Kunlun. Lin Yun kagum dengan keajaiban arsitekturnya. Ia pernah mendengar bahwa di Kunlun pada zaman dahulu, beberapa tempat suci yang abadi juga dijaga oleh bintang, kini tampaknya rumor tersebut sebagian besar benar. Pada saat ini, seluruh bintang Tianmen sangat hidup dan spektakuler, dengan banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat bergegas menuju bintang Tianmen. Di antara banyak senjata suci yang terbang di langit, tripod naga Qian menarik perhatian khusus. Ada beberapa sosok yang berdiri di atas tripod naga, tidak lain adalah Yang Mulia Xuankong, Lin Yun dan lainnya. Mereka menerobos penghalang alam Tian Huang, melakukan perjalanan melalui banyak alam bintang dan menempuh jarak ribuan mil, dan tiba di alam bintang tempat Tianmen berada. Ini adalah wilayah bintang Tianmen, yang juga bisa disebut alam Tianmen. Pesta langit dan bumi akan diadakan di sini, 3000 dunia, naga dan ular menari, saatnya bertemunya angin dan awan. N. Bab 2362 halaman surgawi suci bintang Tianmen. Setelah mengalami baptisan pertempuran berturut-turut di alam Tian Huang, Lin Yun kehilangan sebagian ketidakdewasaan seorang pendekar pedang muda dan mendapatkan lebih banyak ketajaman dan landasan yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di alam suci. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli pedang, dan temperamennya semakin berubah, dibandingkan dengan Kunlun di masa lalu, dia lebih anggun dan tampan. Hal yang sama juga terjadi pada Ji Zixi di sebelahnya. Setelah pembaptisan ini, dia telah benar-benar kehilangan ketidakdewasaan sebelumnya, dan penampilannya yang halus telah berubah, menjadi keanggunan dan kecantikan yang tak tertandingi. Itu sudah berkembang. Saya harus mengatakan bahwa pertarungan hidup dan mati adalah cara termudah bagi orang untuk berkembang. Akhirnya kita sampai di sini. Lin Yun berkata dengan lembut. Bintang Tianmen ini lebih megah dan sakral daripada sekte manapun yang pernah dia alami sebelumnya, dan semua bangunannya sangat tinggi. Bahkan pilar batu biasa mungkin memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun, dengan lapisan pola suci tercetak di tempat yang tidak mencolok. Bahkan orang-orang kuat dari alam suci tidak dapat dengan mudah mengguncang bangunan ini. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat orang-orang kuat berjalan di alam suci di mana-mana, beberapa orang dengan alam rendah, kebanyakan dari mereka adalah pelayan dan pelayan. Berjalan di sekitar alam suci. Lin Yun merasa aneh.
Tetapi memikirkan bahwa ini adalah bintang Tianmen, dengan orang-orang kuat dari alam leluhur yang berkuasa, dan dewa benar-benar ada, tidaklah mengherankan. Bahkan di seluruh 3000 alam, saya mungkin dapat menghitung alam yang sebanding dengan tempat ini dengan kedua tangan. Bukan karena alam suci 3000 alam ada di mana-mana, itu karena ini adalah bintang Li Tianmen. Setelah aku mencarikanmu tempat tinggal, aku akan bertemu dengan ketua sekte. Mulai sekarang, terserah padamu untuk berpartisipasi dalam pesta itu, kata Tuan Xuan Kong. Ji Zixi berkata dengan heran, kamu tidak mau menerima kami. Yang mulia Xuan Kong tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, saya juga orang kuat di alam kaisar, dan salah satu dari 36 penjaga Dewa Tianmen. Bagaimana saya bisa tinggal bersama Anda sepanjang waktu? Selain itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Yundao, anak ini membunuh Dao Zong Qin Yun, Master Tiansu dari Kuil Jueying, Jiang Xiao dari Menara Tianjian, dan juga memecat banyak pangeran dari keluarga darah dewa. Seseorang harus membereskan kekacauan ini. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku, bukan? Tentu. Yang mulia Xuan Kong berkata dengan tenang, tetapi ada 5 kursi kosong di ruang ujian No. 9. Keributan yang disebabkan oleh masalah ini lebih besar dari yang Anda kira. Saya sendiri yang harus menjelaskannya kepada ketua sekte. Lin Yun tidak berkomitmen dan tidak banyak bicara. Tujuan mereka adalah kota Sengtian, tempat diadakannya pesta surgawi. Selain Lin Yun dari ruang pemeriksaan No. 5, ada juga orang-orang dari 8 ruang pemeriksaan lainnya. Selain itu, ada beberapa talenta muda, jenius, dan monster di alam Tianmen. Pesta Tianhuang bukan hanya sebuah perjamuan bagi para leluhur para dewa untuk menerima murid, tetapi juga sebuah ujian bagi para murid para dewa utama Tianmen. Saat ini, banyak tokoh di bintang Tianmen semuanya adalah orang-orang muda dan berbakat, dan mereka semua ada di sini untuk tujuan ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Lin Yun menatapnya dengan bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia Xuan Kong menjelaskan, Tianmen mencakup ratusan alam, dan orang-orang berkuasa di alam ilahi dapat menunjuk satu orang untuk berpartisipasi. Selain itu, ada juga beberapa orang berkuasa yang memiliki hubungan baik dengan leluhur para dewa dan juga akan mengirimkan mereka keturunan untuk ikut bersenang-senang. Ini tergantung pada identitas dan status. Mengenai pengalaman di alam Tianhuang, tidak masalah asal-usulnya. Secara relatif, leluhur ilahi juga lebih menyukai Anda. Lin Yun tampak heran. Bahkan leluhur ilahi pun pasti sedikit canggih, tetapi secara relatif, ini adil. Jika bukan karena pengalaman di alam Tianhuang, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke bintang Tianmen. Perjamuan yang diadakan oleh orang-orang berkuasa di alam leluhur memiliki standar tinggi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang berkuasa di alam Kunlun. Lord Xuan Kong memandang Lin Yun, matanya berkedip dan berkata, 10 orang teratas di pesta Tianhuang semuanya bisa menjadi murid leluhur ilahi. Adapun 3 orang teratas, mereka dapat membuat permintaan yang tidak berlebihan kepada leluhur ilahi. Apa yang akan kamu minta? Lin Yundao, saya ingin kembali ke Kunlun. Wajah yang mulia Xuan Kong menjadi gelap dan dia berkata, kalian tahu cara bermain-main. Ini adalah tamparan di wajah leluhur dewa. Nenek moyang dewa memintamu untuk mengajukan permintaan hanya karena dia menyukaimu, tapi kamu bilang kamu ingin pergi. Di usia tua ini, aku benar-benar belum pernah melihat orang yang berani berbicara dengan leluhur dewa seperti ini. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saya harus kembali ke Kunlun. Guru, saya harus kembali untuk mengatasi kesengsaraan. Tuan Xuan Kong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mungkin tahu sifat Lin Yun, tetapi menurut Lin Yun, bahkan jika dia kembali ke adegan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Mata indah Lin Jiangxian berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, dia bercanda. Lebih baik bercanda. Saya sangat optimis tentang Anda. Jika Anda tinggal di Tianmen, Anda dapat mencapai alam kekaisaran dalam 100 tahun. Tidak, dalam 50 tahun. Yang mulia Xuan Kong sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Lin Yun, dan berkata sambil berpikir, Lin Yun, bahkan gurumu akan menyarankanmu untuk tinggal di Tianmen. Lin Yun tidak menyangkalnya. Setengah jam kemudian, mereka datang ke kota Sengtian, dan Yang mulia Xuan Kong memberi 5 orang sebuah tanda. Ini adalah tanda identitas Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pesta surgawi, cukup mendaftar. Jika Anda tidak mendaftar, Anda dapat menggunakan token ini untuk bebas masuk dan keluar dari pesta untuk mengamatinya. Lord Xuan Kong mengeluarkan 5 token dan menyerahkannya kepada beberapa orang.
Mendengar ini, Xiong Tiannan dan Ao Jue menghela nafas lega. Kuota mereka semua didukung oleh Lin Yun, dengan kemampuan mereka untuk berpartisipasi, saya khawatir tidak akan cukup untuk bersaing dengan yang lain. Itu akan sedikit memalukan. Adegan pesta liar itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah Lord Xuankong pergi, keduanya berbicara satu demi satu, mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Lin Yun berkata dengan heran, kamu juga tidak akan pergi. Bahkan jika kamu tidak melawan lawanmu, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran pada kesempatan seperti itu, kekuatanmu akan meningkat dengan cepat. Setelah Xiong Tiannan dan Ao benar-benar saling berpandangan, mereka tersenyum tak berdaya. Lin Jiangxian menjelaskan, ini normal. Jika saya belum hampir menguasai 5 elemen jalan suci, saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi di pesta itu. Kekuatan mereka bagus, tetapi mereka masih belum siap. Bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari pertempuran itu. Dia terus menjelaskan, alam Tianhuang dibagi menjadi 9 area, yaitu 9 ruang ujian. Secara relatif, persaingan di ruang ujian 9 tidak begitu ketat. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 50 dan sekitar 30 tahun. Wah, tidak ada seorang jenius yang menguasai jalan abadi. Ini adalah tujuan leluhur ilahi untuk melindungi kita manusia. Bagaimanapun, seluruh usia penilaian dibatasi hingga di bawah 100 tahun. 100 tahun terlalu lama. Pasti ada master di alam suci, atau pelaku kejahatan tiada taraf yang telah menguasai jalan abadi dan astrologi tertinggi. Mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk memamerkan keahlian mereka di perjamuan surgawi harus memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan tidak ada kekurangan, menguasai astrologi tertinggi, menguasai jalan abadi, atau menjadi seperti Tuan Lin yang terbaik dalam ilmu pedang. Saat dia mengatakan ini, dia mengganti topik dan melihat ke arah Ji Zixi dan berkata, atau mungkin keturunan burung phoenix dengan darah dewi seperti Nona Zixi. Lin Yun mendengar ini dan tahu apa maksud Lin Jiangxian. Secara keseluruhan, Anda telah mencapai batas dalam segala aspek dan tidak memiliki kekurangan, atau Anda memiliki cukup kekuatan yang membuat orang lain putus asa. Lin Yun adalah yang terakhir, meskipun budidayanya tidak mencapai batas, bakatnya dalam ilmu pedang dapat menghancurkan yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tentu saja, Lin Jiangxian tidak tahu bahwa Lin Yun memiliki 2 kartu truf lainnya, satu adalah jalan suci reinkarnasi dan yang lainnya adalah astrologi tertinggi. Sekarang dengan tambahan tubuh Dewa Naga tertinggi, kartu trufnya jauh melampaui ilmu pedangnya. Setelah memasuki kota, Lin Yun dan Ji Zixi pergi ke halaman Seng Tian di kota untuk mendaftar, sementara Ao Jue dan Xiong Tiannan menemukan penginapan terdekat untuk menginap. Segera setelah saya memasuki Seng Tian Yuan, saya melihat banyak orang berjalan ke satu arah, dan seseorang sedang merekam sesuatu di bawah tanda pintu. Mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi, Lin Yun dan mereka bertiga berbaris, dan giliran mereka segera tiba. Mereka bertiga mengeluarkan token giok yang diberikan oleh Yang Mulia Xuankong dan menyerahkannya satu per satu. Orang tua yang duduk bersila di bawah tanda pintu, memegang tanda batu giok, merasakannya sebentar, dan usia, alam, tingkat kultivasi, dan informasi lain dari ketiga orang itu muncul di tablet batu tidak jauh dari situ. Orang tua itu melirik, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia memandang Lin Yun dan berkata, apakah kamu Lin Yun? Ruang pemeriksaan No. 9, Lin Yun di alam Kunlun. Lin Yun berkata dengan tenang, ini aku. Mata keruh lelaki tua itu menatap Lin Yun, dan setelah melihatnya dengan hati-hati, dia berkata, itu hanya Raja Suci tingkat ke-7. Dia jelas telah mendengar tentang situasi di ruang ujian No. 9, tetapi dia tidak menyangka bahwa penghasutnya masih sangat muda dan hanya memiliki tingkat kultivasi orang suci tingkat ke-7. Apakah ada batasan kultivasi untuk pesta surgawi? Kata Lin Yun. Hanya ada batasan umur. Pria tua itu berkata dengan ringan, dan kemudian melambaikan tangannya untuk memanggil seorang wanita berbaju biru, berkata, mereka berasal dari alam Tianhuang. Jika identitas mereka dikonfirmasi, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta Tianhuang. Anda dapat mengajak mereka berkeliling. Halaman Seng Tian. Akrab dengan lingkungan yang akrab. Wanita berbaju biru menatap Lin Yun beberapa kali lagi, sedikit terganggu. Ada banyak orang berbakat di dunia Tianmen, semuanya tampan dan luar biasa, tetapi sosok setampan makhluk abadi seperti Lin Yun sangatlah langka. Setelah dia bangun, dia tersenyum dan berkata, nama saya Si Yuan, dan saya adalah murid Akademi Seng Tian. Saat dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan tidak ramah.
Tatapan itu datang dari gadis di sebelah Lin Yun. Gadis itu berkerudung dan hanya memperlihatkan sepasang matanya, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tiada taraf. Si Yuan merasa geli. Meskipun pemuda ini sangat tampan, dia berasal dari Akademi Seng Tian. Bagaimana dia bisa tertarik dengan penampilannya yang sederhana? Seng Tian Yuan mirip dengan Yulan Yuan dari Sekte Tiandao, hanya saja statusnya jauh lebih tinggi dan muridnya bukan laki-laki atau perempuan. Ini adalah sekte dengan alam ilahi, dan murid-murid di dalamnya semuanya berasal dari luar biasa dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Meskipun kultivator pedang muda di depannya berasal dari dunia surga dan bumi dan harus memiliki bakat yang baik, dia hanya datang dari ruang ujian No. 9. Sudah pasti tidak sebagus keajaiban dan monster di ruang pemeriksaan lainnya, misalnya putra Dewa Tianlin yang baru saja menimbulkan sensasi bahkan lebih tiada bandingannya. Permusuhan gadis ini jelas terlalu berlebihan, dia tidak akan terlalu menyukai pasangan prianya. Namun, si Yuan tidak melupakan misinya dan berkata sambil tersenyum, ikutlah denganku, semuanya. Halaman Seng Tian adalah salah satu dari 3 halaman Tianmen. Setiap pesta surgawi akan diadakan di sini. Kali ini masih ada 7 hari sebelum hari raya. Pesta surgawi. Saya akan mengajak Anda merasakan gaya Seng Tian Yuan terlebih dahulu. Lin Yun mengangguk. Ada cukup banyak orang yang datang lebih dulu, jadi kami bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah ada lawan yang layak dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Meskipun si Yuan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar jatuh cinta pada Lin Yun, ketika Lin Yun benar-benar memiliki masalah, sikapnya cukup baik dan dia selalu memiliki senyuman di wajahnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menolak pria tampan, apalagi yang setampan Lin Yun, sulit bagi siapapun untuk menolak pertanyaan orang lain. Dengan kata lain, setelah pesta, leluhur Dewa Kesunyian Surgawi akan mendirikan monumen untuk 10 orang teratas, dan kemudian menyuntikkan kekuatan surga untuk meningkatkan keberuntungan orang-orang ini. Lin Yun menanyakan tentang informasi penting dan segera memastikannya. Itu benar. Sebenarnya, ini bukan kekuatan surga, tapi keberuntungan leluhur dewa itu sendiri, kata si Yuan dengan bangga. Lin Yun diam-diam terpana. Nasib orang kuat di alam leluhur begitu menakutkan sehingga orang kuat di alam suci tidak bisa membayangkannya. Untuk bisa menjadi orang yang kuat di alam ketuhanan, keberuntungannya tidak ada bandingannya. Jika seseorang berpindah dari alam ketuhanan ke alam leluhur, peruntungannya akan sebanding dengan jalan surga itu sendiri. Tiba-tiba, Lin Yun berhenti dan melihat ke arah paviliun di tepi danau di kejauhan. Ada seorang wanita di paviliun yang sedang memainkan musik alam yang indah. Banyak anak muda berdiri di sekitar untuk menonton. Mereka semua memandang wanita itu dengan kekaguman dan kerinduan. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ji Zixi melihat suara piano dari samping, pupil matanya menyusut tajam, dan dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia? Lin Jiangxian tidak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika dia melihat perubahan halus di wajah mereka. Bab 2363 Pedang Kilin Abadi. Lin Yun memiliki ekspresi lembut di wajahnya, senyuman di wajahnya, dan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Ji Zixi dalam keadaan linglung, dengan ekspresi yang sangat rumit. Meski wanita yang sedang bermain piano di tepi danau tidak menoleh, mereka berdua mengenalinya. Itu Yue Weiwei. Penampilan Ji Zixi di balik tabir bisa dikatakan mencengangkan. Tanpa diduga, pengunjung tersebut ternyata adalah Yue Weiwei. Dia secara alami mengetahui posisi wanita ini di hati Lin Yun, dan juga mengetahui metode pihak lain. Saat itu, di Tianxinghai, pihak lain mengetahui bahwa dia sedang mengintip secara rahasia, dan kemudian dengan sengaja mencium Lin Yun. Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar pada dirinya yang masih terbilang muda. Saat itu, dia marah dan malu, berpikir siapa yang peduli. Namun ia tidak menyangka seiring berjalannya waktu, ikatan antara dirinya dan Lin Yun menjadi semakin dalam, tanpa terlihat bayangan Lin Yun sudah ada di hatinya. Lin Jiangxian sangat penasaran dan memandang Lin Yundao, Tuan Muda Lin, apakah Anda mengenalnya? Lin Yun hendak menjawab. Xiao, murid Seng Tian Yuan, berkata sambil tersenyum, Nona Lin bercanda, Tuan Lin tidak mungkin mengenal wanita ini. Ji Zixi menoleh dengan heran, dan hati Lin Yun sedikit bergerak, mungkinkah dia mengenali orang yang salah? Nona Xiao, apa yang ingin Anda katakan? Lin Yun berkata dengan tenang. Si Yuan tersenyum tipis dan berkata, itu adalah Dewi Tianxiang. Dia juga dari silsilah iblis surgawi. Dia berjuang untuk keluar dari ruang ujian No. 3.
Setelah tiba di alam Tianmen beberapa hari yang lalu, dia segera menyebabkan sensasi. Kamu hanya bisa melihat bagian belakang di sini. Jika kamu bisa melihat bagian depan, kamu akan tahu apa artinya menjadi cantik dan menawan dengan senyuman. Kata-kata yang disebutkan di buku tidak cukup untuk menggambarkan Dewi ini. Meskipun Xiao adalah seorang wanita, kita semua harus mengaguminya, kita tidak dapat membayangkan ada wanita yang begitu menawan dan menawan di dunia. Saat dia berbicara, matanya menunjukkan pujian yang tulus, dan matanya penuh rasa iri, tetapi tidak ada sedikit pun rasa cemburu. Berapa banyak orang jenius dan monster yang ingin menemaninya berpartisipasi dalam pesta surga, tetapi semuanya ditolak tanpa kecuali. Kemarin, putra Dewa Tianlin datang untuk mengundang, tetapi ditolak dengan kejam. Meski begitu, dimanapun dia muncul, masih banyak orang jenius. Monster berhenti menontonnya, dan semua orang menontonnya kemanapun mereka pergi. Si Yuan berbalik untuk melihat Lin Jiangxian dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, bagaimana Tuan Lin bisa mengenal orang seperti itu? Lin Jiangxian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yun. Dia masih percaya pada Lin Yun, ekspresi Lin Yun tidak bisa dipalsukan. Pihak lain jarang menunjukkan perubahan suasana hati. Bahkan jika Dewi suku Tianyao begitu menawan, jika dia tidak mengenalnya, Lin Yun tidak akan pernah menunjukkan keterkejutan tanpa menyembunyikannya. Dan kemungkinan besar mereka tidak hanya berteman, tetapi juga memiliki persahabatan yang dekat. Lin Yun tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Dia hanya melihat ke paviliun di kejauhan dan berkata, kapan dia datang? Si Yuan berkata dengan jujur, 5 hari yang lalu. Setelah itu, dia akan bermain piano di sini setiap hari. Dia pandai bermusik, dan pianonya juga sangat luar biasa, sehingga banyak orang berhenti di sini. Itulah Feng Leiqin. Lin Yundao. Si Yuan berkedip dan berkata dengan rasa ingin tahu, kamu bahkan tidak mengenal orang ini, bagaimana kamu tahu itu Feng Leiqin? Lin Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dialah yang memberikan piano itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Tapi mengapa Yue Weiwei datang ke bintang Tianmen? Apakah karena Gunung Tianxiang? Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak Lin Yun, secara keseluruhan, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan tidak ada pertanyaan. Tanyakan saja nanti. Saudara Lin, apa itu? Ji Zixi memandang Lin Yun. Lin Yun tersenyum dan mengangguk. Lin Jiangxian memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kalian sedang bermain teka-teki, saya sangat penasaran. Nanti saya hubungi lagi. Lin Yun mengedipkan mata padanya dan tertawa kecil. Si Yuan sangat bijaksana, dan ketika dia melihat Lin Yun berbicara seolah-olah dia benar-benar mengenal Dewi Tianxiang, dia merasa tidak masuk akal. Membual, bukan. Bagaimana bisa? Pada saat ini, suara piano tiba-tiba berhenti, dan sekelompok orang segera mendatangi wanita yang sedang bermain piano tersebut. Ketika dia membalikkan tubuhnya, Lin Jiangxian bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas dari jarak yang sangat jauh. Itu adalah wajah yang tiada taranya, dengan temperamen yang sangat berbeda dari Ji Zixi. Jika itu Ji Zixi, dia mulia dan suci, dengan sedikit kepolosan dalam antusiasmenya. Wanita itu mempesona namun tidak norak sama sekali. Wajahnya segar dan menawan, namun setiap kerutan dan senyumannya mampu memikat jiwa dan membuat orang jatuh cinta hanya dengan melihatnya. Pemandangan yang bagus. Lin Jiangxian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika saya seorang laki-laki, saya juga akan jatuh cinta padanya. Si Yuan berseru kaget dan berkata, putra Dewa Tianlin ada di sini lagi. Dia mungkin masih ingin mengundangnya menjadi temannya. Putra Dewa Tianlin adalah monster Gunung Qilin, dan Gunung Qilin adalah kekuatan penting di 3000 dunia, kekuatan yang sebanding dengan Dao Zong. Sebaliknya Tianlin adalah keturunan dewa dari Gunung Qilin, anggun dan mulia, dengan temperamen yang tak tertandingi. Bahkan di bintang Tianmen, di mana terdapat banyak jenius dan monster, putra ilahi Tianlin memiliki popularitas yang tak tertandingi. Banyak wanita di Seng Tianyuan menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Misalnya, Si Yuan, yang berada di sebelah Lin Yun, memiliki mata yang bersinar dan kagum saat dia melihat putra Dewa Tianlin. Ada banyak pemimpin bersama Tianlin, tetapi dia berjalan di depan dan terlihat sangat percaya diri. Nona Yue, kamu telah menolakku selama 3 hari, apakah kamu akan menolakku kali ini juga? Mata putra Dewa Tianlin bersinar seperti bintang, wajahnya seperti mahkota giok, pipinya putih dan halus, dan dia setampan wanita. Hanya wajah ini yang bisa membuat banyak wanita tergila-gila, belum lagi permintaan tulus seperti itu, sulit bagi wanita manapun untuk menolaknya.
Yue Weiwei memeluk Feng Leiqin dan tidak buru-buru menjawab, dia melihat sekeliling, seolah ingin menemukan seseorang. Dia sudah mengetahui berita tentang ruang ujian No. 9 dan tahu bahwa Lin Yun pasti akan datang ke pengadilan Sengtian, jadi dia telah bermain piano dan menunggu. Hanya saja kegembiraan itu sia-sia setiap saat, tidak terkecuali kali ini. Yue Weiwei sedikit kecewa, tapi dia tidak putus asa, dia tahu bahwa mereka hanya akan bertemu lagi cepat atau lambat. Nona Yue sedang mencari seseorang. Tianlin Senzi tersenyum dan berkata, Anda dapat berbicara dengan saya dan saya dapat membantu Anda. Yue Weiwei tersenyum, dan senyuman ini langsung membuat banyak orang terpesona. Putra ilahi Tianlin, yang berada begitu dekat, mau tidak mau merasakan riak di hatinya. Benar-benar tiada taranya. Aku memang sedang mencari seseorang, tapi aku tidak akan mengganggumu. Juga, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku sudah punya pasangan dan aku sudah menunggunya. Yue Weiwei tersenyum dan tetap sopan dan menjaga jarak. Tianlin Senzi tidak menganggapnya serius, dia bosan mendengarnya, tapi itu tidak lebih dari sebuah alasan. Namun pada saat itu, terdengar suara seruling, naik secepat guntur, lalu berhenti tiba-tiba. Ekspresi Yue Weiwei sedikit berubah, dan dia mengabaikan putra ilahi Tianlin dan melihat ke kejauhan. Dia kebetulan melihat seorang kultivator pedang meletakkan seruling bambu suci giok ungu miliknya, memandangnya dari kejauhan, dan kemudian senyuman muncul di bibirnya. Yue Wei, sudah lama tidak bertemu. Setelah keterkejutan Yue Wei, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas, pipinya memerah karena kegembiraan, dan dia memandang putra Dewa Tianlin dan berkata, maaf, orang yang saya tunggu ada di sini, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia memegang Feng Leiqin dan melayang seperti awan putih. Apa yang terjadi? Wajah putra Dewa Tianlin berubah drastis, dan semua jenius serta monster lainnya sangat terkejut. Apakah Dewi Tianxiang benar-benar menunggu seseorang? Bagaimana bisa? Aku ingin melihat siapa yang kamu tunggu. Tianlin Senzi dengan cepat mengejarnya, dan banyak orang segera mengikutinya. Embusan angin harum bertiup, dan Yue Weiwei melayang turun dan mencapai posisi 100 meter dari Lin Yun. Kemudian mereka berdua saling memandang, dan hati Yue Weiwei dipenuhi dengan kerinduan sehingga dia tidak bisa lagi menahannya, dan dia berlari ke arah Lin Yun dengan ganas. Setelah semakin dekat, Lin Yun memeluknya erat tanpa menunggu sepatah kata pun, dan memeluknya erat, tidak ingin meninggalkan celah apapun. Saudara Yun, Weiwei mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah Yue Weiwei melepaskannya, dia menatap Lin Yun dan tidak bisa menahan tangis karena cintanya yang dalam. Ketika dia meninggalkan Tianxiang hari itu, dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke Kunlun atau melihat Lin Yun lagi dalam hidup ini. Dia mengambil banyak keberanian untuk mengambil langkah itu demi memenuhi keinginan terakhir ibunya dan menghayati kultivasi Gunung Suci. Tapi setelah keluar, dia menyesalinya. Baru setelah dia datang ke Bintang Tianmen 5 hari yang lalu dia mendengar orang berbicara tentang ruang pemeriksaan No. 9 dan pemakaman pria tampan itu. Dia langsung terkejut melihat siapa lagi yang bisa menjadi ahli kecantikan selain saudaranya sendiri, Yun. Jangan menangis. Ketika Yue Weiwei menangis, Lin Yun tidak tahan dan dengan lembut menyeka air mata dari matanya. Si Yuan di samping langsung terkejut. Dewi Tianxiang tidak hanya bertemu Lin Yun, dia juga orang kepercayaannya, dan mereka sangat dekat dengannya. Ini membuatnya merasa sangat sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa Tianlin, putra dewa, menunggu selama beberapa hari tanpa melihat sekilas pun. Lin Jiangxian memperhatikan dari samping, mula-mula terkejut, lalu menunjukkan senyuman lembut. Dia mengira Lin Yun adalah orang bodoh dan bodoh yang selalu kejam dan tegas dalam membunuh. Ternyata ada sisi yang lembut, dan ada juga sisi yang tidak berdaya. Cukup lucu. Lin Jiangxian tersenyum, merasa adegan ini cukup manis, dan bahkan dia pun terpengaruh. Sedangkan Jizixi, untungnya cadar menutupi wajahnya, jika tidak maka akan sangat sulit mengendalikan emosinya. Tapi dia adalah seseorang yang mengetahui masa lalu orang lain. Dia sudah lama iri dengan kisah cinta pasangan di bawah pohon Sansheng selama perjamuan Langya. Sekuntum bunga mekar hanya untuk satu pohon, dan 1 bulan datang hanya untuk 1 orang. Di bawah pohon Sansheng, keduanya berciuman dan jatuh cinta. Jizixi merasa sangat romantis ketika dia mendengarkan narasi orang lain, tapi sayangnya, itu bukan dia. Bahkan jika itu soal first come, first serve, dia tidak bisa bersaing dengan Yue Weiwei. Terlebih lagi, sepertinya dia belum benar-benar memasuki hati saudara Lin.
Momen mesra Lin Yun dan Yue Weiwei segera menimbulkan keributan di sekitar mereka, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan menganggapnya luar biasa. Siapa yang ku kenal? Ternyata ahli kecantikan dari ruang ujian No. 9. Setelah anak baptis Tianlin dan orang-orang dari Gunung Qilin mendarat, mereka tercengang saat melihat pemandangan ini dan mengatakan sesuatu yang acuh tak acuh. Ini aku. Lin Yun menarik Yue Weiwei ke sisinya, menatapnya, dan berkata dengan tenang, ada saran. Dewi Tianlin tersenyum dan berkata, saya tidak punya nasihat apapun. Saya telah mendengar tentang Anda dan mengetahui bahwa ilmu pedang Anda luar biasa dan Anda berasal dari alam liar. Gunung Qilin kami juga merupakan tanah suci ilmu pedang, dan sekarang di sana juga seorang pedang Qilin abadi yang duduk di sini. Jika Anda tertarik, setelah pesta, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya. Saya belum pernah melihat seorang hamba suci selama bertahun-tahun. Hamba suci. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka putra ilahi Tianlin akan begitu blak-blakan. Dikatakan bahwa pedang Qilin abadi adalah mitos dan legenda di 3000 dunia, ilmu pedangnya luar biasa dan dia tak tertandingi di antara orang-orang kuat di alam dewa. Dia memiliki gaya abadi kuno, jadi dia disebut pedang Qilin abadi. Menjadi murid pedang Qilin abadi adalah impian seumur hidup bagi banyak pendekar pedang, bisa disebut impian pamungkas. Namun sulit untuk mencapai langit. Banyak orang yang mengetahui bahwa pedang Qilin abadi telah lama berhenti menerima murid. Hamba suci adalah hamba putra dewa. Jika Anda mengikuti putra dewa Tianlin, Anda tidak perlu bergabung dengan sekte pihak lain. Anda juga dapat berlatih dengan pedang Qilin abadi. Lin Yun belum menjawab. Lin Jiangxian menjadi marah, mengangkat alisnya, dan berkata dengan dingin, kamu ingin Lin Yun menjadi hamba sucimu. Menurutku sebaliknya kurang lebih sama. Dalam benaknya, pencapaian Lin Yun dalam ilmu pedang berarti dia ditakdirkan untuk menjadi pendekar pedang, itu adalah bakat yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya atau sejak saat itu. Lin Jiangxian memiliki kecintaan paling murni pada kendo, dan obsesinya terhadap pedang sedalam tulangnya dan terdalam di jiwanya. Lin Yun adalah pendekar pedang paling berbakat yang pernah dia lihat, seorang jenius tiada taraf yang dapat mencapai jalur tertinggi ilmu pedang. Tidak peduli betapa mulianya putra dewa Tianlin, meminta Lin Yun menjadi hamba suci dalam dialeknya adalah penghinaan terhadap pedang. Dari mana datangnya wajah itu? Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Si Yuan yang berada di samping langsung ketakutan, sedangkan Lin Yun tertegun sejenak, ia tidak menyangka Lin Jiangxian akan memberikan reaksi sebesar itu. Lin Yun melirik ke pihak lain dan berkata, pedang Qilin abadi. Dia mungkin tidak sekuat tuanku, dan aku bahkan kurang tertarik pada hamba suci. Bab 2364 abaikan dia. Pedang Qilin abadi. Dia mungkin tidak sekuat tuanku, dan aku bahkan kurang tertarik pada hamba suci. Lin Yun dengan tegas menolak pihak lain. Putra ilahi Tianlin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berasal dari Kunlun. Seberapa kuat guru? Jika Dewa Pedang Qilin bisa datang ke Kunlun, dia bisa meratakan seluruh Kunlun dengan satu orang dan satu pedang. Lin Yun tersenyum, tidak membantah, dan berkata dengan malas, mungkin. Dia tidak terlalu menyukai pembicaraan seperti ini, dan Lin Yun terlalu malas untuk berbicara dengannya. Sikap ini agak membuat marah Tianlin Senzi. Tapi dia sama sekali tidak marah, dan berkata dengan tenang, kamu pikir kamu tidak punya kesempatan untuk memamerkan bakatmu di pesta liar, jadi kamu menolak, kan? Biar ku beritahu, kamu benar-benar tidak punya ini kebetulan, percuma saja ada orang yang datang ke ruang ujian No. 9. Saudara Yun, ayo pergi dan abaikan dia. Sebelum Lin Yun bisa menjawab, Yue Weiwei sedikit menyipitkan matanya dan menatap Lin Yun semanis bulan sabit dan berkata dengan lembut. Bagus. Lin Yun tersenyum, memegang tangan yang terakhir dan langsung pergi, meninggalkan putra Tianlin dengan keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Abaikan dia. Kata-kata Yue Weiwei seperti pisau yang menusuk jantung Tianlin Senzi, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ada banyak jenius dan monster di lapangan, termasuk Bai Ye dan Li Ding dari Akademi Sengtian, Ye Wushuang dari Sekte Shenying yang bisa mengejar petir, dan Di Feng, binatang aneh dari zaman kuno, semuanya ada di sana. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, akhirnya seseorang berkata, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Binatang purba Di Feng berjalan menuju putra dewa Tianlin dan berkata, saudara Tianlin, tidak perlu mengenal orang ini. Jika dia menolak menjadi hamba sucimu, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Tianlin Senzi tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Jika dia benar-benar setuju denganmu, aku tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengannya sebelum pesta langit dan bumi. Jangan bersedih untuk seorang wanita. Saat Yue Weiwei bersamanya, tidak berlebihan jika dia katakan bahwa dia bersedia jatuh. Kata Di Feng. Tianlin Senzi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ini hanya episode kecil. Saya sangat menghargai bakat saya. Dengan bakat ilmu pedang seperti dia, sayang sekali jika tidak bergabung dengan Sekte Pedang Kilin Abadi. Dia tidak menghargainya. Tidak heran aku seperti itu. Orang lain di dekatnya mengangguk sedikit, merasa bahwa Lin Yun agak sok ketika dia menolak menjadi hamba suci putra Dewa Tianlin. Saat kamu sampai di pesta langit dan bumi, kamu akan tahu apa artinya dipermalukan. Lin Yun dan yang lainnya berjalan kembali, dengan Seng Tianyuan Si Yuan menemani mereka, dan mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dia melirik Yue Weiwei dari waktu ke waktu, tapi dia masih merasa itu tidak nyata. Yue Weiwei dan Lin Yun berbicara dan tertawa sepanjang jalan, tapi dia sangat pintar dan tidak mengabaikan Ji Zixi dan Lin Jiangxian. Tidak butuh waktu lama sampai emosi Ji Zixi menghilang, dan dia dan Lin Jiangxian juga menjadi akrab satu sama lain. Aku tidak akan menyuruhmu pergi. Di gerbang Seng Tianyuan, kata Si Yuan. Lin Yundao, setelah 5 hari, ketika Anda datang ke sini, Anda dapat berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi, bukan? Si Yuan mengangguk. Sampai jumpa 5 hari lagi. Lin Yun mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan pergi. Melihat sekelompok orang pergi, Si Yuan menghela nafas pelan, Lin Yun ini sangat sulit untuk diketahui. 5 hari kemudian, naga dan ular menari, angin dan awan bertemu, saya tidak tahu seperti apa pemandangan saat putra Dewa Tianlin bertemu dengannya. Sebelumnya, dia merasa Lin Yun jelas tidak sebaik putra ilahi Tianlin, tetapi sekarang berbeda. Dia percaya pada visi seorang wanita, dan pria yang disukai Yue Weiwei tidak akan pernah buruk. Tidak lama kemudian, Lin Yun dan 2 orang lainnya kembali ke halaman terdekat, yang merupakan tempat tinggal yang mereka sewa sebelumnya. Di halaman, Xiong Tiannan dan Ao Jue sedang mengobrol, mereka terlihat santai mengobrol dan tertawa bahagia. Kamu kembali begitu cepat, Ao Jue berkata sambil tersenyum, halaman Seng Tian seharusnya sangat ramai. Bagus. Lin Yun mengangguk dengan santai, lalu menatap Yue Weiwei dan berkata, izinkan aku memperkenalkanmu, Yue Weiwei. Ketika Ao Jue dan Xiong Tian melihat Yue Weiwei, mereka berdua terkejut, dan kemudian jantung mereka melonjak. Ji Zixi memang sudah sangat cantik, siapa sangka ada wanita yang sebanding dengannya, atau bahkan lebih baik. Memang benar keduanya memiliki gaya dan temperamen masing-masing. Kecantikan Yue Weiwei yang menakjubkan membawa dampak yang jauh melampaui Ji Zixi yang polos. Aku akan pergi, Lin Yun, bagaimana kamu melakukannya? Dalam waktu sesingkat itu, kamu membawa kecantikan tiada taraf lainnya, Xiong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa sedikit menyesal, sangat tidak sopan di depan orang lain. Siapa yang tahu bahwa Yue Weiwei tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, kami telah bersama di Kunlun. Setelah saya mengetahui berita tentang saudara Yun, saya telah menunggunya di halaman Seng Tian. Xiong Tianan tersadar dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah adik iparku. Halo, kakak ipar. Saya Tianan. Jika Anda memiliki adik perempuan cantik lainnya, harap ingat untuk memperkenalkan mereka untuk saya. Sekte Iblis, tetaplah hidup. Pengenalan Ao Jue relatif singkat. Mendengus. Ji Zixi, yang tidak jauh dari situ, mendengus, memandang Xiong Tianan dengan tidak senang, lalu berbalik dan pergi. Lin Yun tiba-tiba memiliki ekspresi gelap di wajahnya, dan sulit baginya untuk berbicara sekarang. Lin Jiangxian meliriknya dengan penuh simpati, lalu berjalan menuju kediamannya. Xiong Tianan dan Nao benar-benar saling berpandangan, tertawa, dan pergi dari sini dengan persetujuan diam-diam. Segera, hanya Lin Yun dan Yue Weiwei yang tersisa di halaman. Bagaimanapun juga, gadis ini diculik olehmu. Sepertinya aku cukup berpandangan jauh ke depan pada awalnya. Yue Weiwei berkedip dan menatap Lin Yun sambil tersenyum, dengan sedikit niat membunuh. Lin Yun tersenyum pahit. Namun, dia tetap menjelaskan semuanya tentang alasan dia dan Ji Zixi datang ke sini dan seberapa besar energi yang mereka miliki. Di tengah kata-katanya, wajah Yue Weiwei berangsur-angsur menjadi serius, ini tentang kesengsaraan Yao Guang. Dengan bantuan guru suci Phoenix Ilahi, peluang Anda untuk menang jauh lebih baik. Tapi Anda tidak bisa menganggap entengnya. Tian Xuanzi lebih menakutkan daripada yang kamu pikirkan. Dalam pesta Tian Huang dalam 5 hari,
kita harus berada di posisi 3 teratas, sebaiknya di daftar teratas. Kita harus mendapatkan manfaat yang cukup dari leluhur ilahi Tian Huang, semakin banyak, semakin baik. Dia menganalisis dengan tenang dan serius, dan dengan cepat memilah poin-poin penting. Lin Yun menghela nafas dalam hatinya, inilah mengapa Yue Weiwei selalu menempati posisi penting di hatinya. Tidak peduli bagaimana dia tertawa, mengumpat, atau bermain licik setiap hari, begitu dia menghadapi sesuatu yang serius, dia akan selalu menjadi orang pertama yang berdiri di sisinya dan menganalisa dengan tenang, tidak pernah mempermainkannya. Lin Yun mengangguk. Orang-orang yang datang ke pesta liar ini sangat kuat, dan monster lainnya jauh dari orang-orang di ruang ujian No. 9. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kartu truf terbanyak. Selanjutnya, Yue Weiwei memberitahu Lin Yun semua informasi yang dia ketahui secara detail, sehingga dia bisa siap mental. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Yue Weiwei tersenyum dan berkata, aku akan pergi menemui gadis kecil itu. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain dengan heran. Yue Weiwei tersenyum dan berkata, meskipun kamu tidak mengatakannya, kamu tetap peduli dengan gadis ini. Setelah akhirnya datang ke pesta Tian Huang, kita harus menemukan cara untuk memasukkannya ke dalam 10 besar dan menjadi murid Tian Huang leluhur ilahi. Saya meninggalkan. Setelah Yue Weiwei selesai berbicara, dia mencium wajah Lin Yun dan kemudian pergi sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, hanya Lin Yun yang tersisa. Lin Yun tersenyum bodoh, merasa tidak berdaya. Dia ingin tinggal bersama Yue Weiwei lebih lama, tapi gadis ini pergi dengan sangat cepat, tidak meninggalkan jejak tinta sama sekali. Halaman yang disewa beberapa orang itu sangat luas, konon halaman, tapi sebenarnya hampir sama dengan rumah besar. Ketika Yue Weiwei menemukan Ji Zixi, dia sedang dalam retret di rumah sakit, dia mencoba berlatih meditasi beberapa kali, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Bukan berarti Ji Zixi tidak mengetahui pentingnya datang ke pesta surgawi kali ini. Tapi saat aku memikirkan adegan antara Yue Weiwei dan Lin Yun, hatiku tidak bisa tenang. Tapi yang ingin dia lakukan sekarang adalah bersikap tenang. WHO. Pada saat ini, Yue Weiwei merasakan seseorang sedang mengintipnya. Ketika dia melihat ke atas, itu adalah Yue Weiwei yang menatapnya sambil tersenyum. Apa yang dia lakukan di sini? Untuk memperingatkan diriku sendiri. Jika dia memperingatkanku, apakah aku benar-benar tidak bisa bertemu saudara Lin lagi? Aku, sepertinya, tidak bisa membantahnya. Pada saat itu, ratusan pikiran melintas di benak Ji Zixi, terutama yang terakhir, begitu pikiran itu muncul, dia merasa patah hati yang tak bisa dijelaskan. Setelah Ji Zixi terbangun dengan kaget, dia berkata setelah beberapa saat, Saudari Yue, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak tahu bagaimana menanggapi Yue Weiwei, tetapi karena sopan santun, dia berinisiatif untuk berbicara. Sampai jumpa. Yue Weiwei berkata, jika tebakanku benar, kamu ingin membuka semua segel garis keturunan Phoenix. Ji Zixi langsung berkata, bagaimana kamu tahu? Dia benar-benar harus membuka garis keturunan Phoenix. Jika dia tidak membuka segel dan memanfaatkan sepenuhnya bakat garis keturunan Dewi Phoenix, akan sulit baginya untuk mencapai 10 besar. Yue Weiwei tersenyum lembut dan berkata, kamu berasal dari garis keturunan Phoenix, dan aku dari garis keturunan Rubah Langit. Aku juga memiliki segel yang kamu tinggalkan di tubuhmu sejak kamu masih kecil. Begitu kata-kata ini keluar, jarak antara kedua orang itu menyempit tanpa terlihat. Kamu tidak bisa membuka blokir garis keturunan seperti ini. Garis keturunan Tianhuku semuanya telah dibuka blokirnya. Biarkan aku mengajarimu. Yue Weiwei melangkah maju secara alami. Wajah Ji Zixi memerah. Dia tidak menyangka Yue Weiwei akan datang membantunya, dan berbisik, Saudari Yue, maafkan aku. Apa yang kamu lakukan, maaf. Yue Weiwei berkedip dan tersenyum. Ji Zixi memberitahu Yue Weiwei apa yang baru saja dia pikirkan. Pada akhirnya, dia berkata dengan gugup, Saudari Yue, jangan peringatkan aku. Aku hanya ingin melihat kakak Lin dari kejauhan. Yue Weiwei langsung tercengang, dan setelah beberapa saat, dia tertawa seperti lonceng perak, membungkuk dan tertawa tanpa henti. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu bertemu Su Ziao di masa depan, jangan katakan itu di depannya. Yue Weiwei menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu gadis sangat mirip denganku saat itu, tapi sekarang aku sudah menemukan jawabannya, aku tidak terlalu peduli. Su Ziao. Siapa Su Ziao? Ji Zixi, putri ke-9 Kekaisaran Shenlong yang terkenal, langsung terkejut, saat berikutnya matanya melebar dan wajahnya memerah karena malu.
Oke, mari kita bicarakan hal ini nanti. Yue Weiwei berkata lembut sambil tersenyum. Ji Zixi mengangguk, tidak berani memikirkan hal lain. Pada saat yang sama, di halaman lain, Lin Jiangxian sedang fokus mempelajari 5 elemen jalan suci. Sebagai salah satu dari 9 jalan suci abadi, jalan suci 5 elemen adalah kartu truf Lin Jiangxian. Jika dia tidak bisa benar-benar memulai dan menguasai jalan suci 5 elemen secara lengkap, dia tidak akan pernah bisa melangkah jauh di pesta surga. Tapi begitu Anda benar-benar menguasainya, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan, jauh lebih kuat dari orang lain yang telah menguasai jalan abadi. Tidak ada alasan lain, inti sebenarnya dari pedang ilahi Taya adalah hanya dengan menguasai 5 elemen jalan suci barulah orang dapat mengetahui mengapa teknik pedang ini disebut pedang ilahi. Sama seperti dia. Setelah Yue Weiwei pergi, Lin Yun mengabdikan dirinya untuk mempelajari diagram api Tai Chi Yin dan Yang, melakukan sprint terakhir untuk menerobos jalan suci Tai Chi. Bab 2365 pertunjukan dimulai. Hanya tinggal 5 hari lagi sebelum pesta liar diadakan. Yue Weiwei membantu Ji Zixi membuka blokir darah Dewa Phoenix, Lin Jiangxian sedang bermeditasi jalan suci 5 elemen sendirian, dan Lin Yun sedang berlatih diagram api Tai Chi Yin dan Yang. Waktu berlalu, 5 hari kemudian. Di halaman milik Lin Yun, terdapat diagram Tai Chi yang dibentuk oleh kekuatan Yin dan Yang di bawah kakinya, dan dia menggunakan teknik tinju. Pukulannya sangat lambat, setiap kali dia memukul, kedua ikan Yin dan Yang perlahan berputar di bawah kakinya. Selama rotasi, langit dan bumi tampak bergerak bersamanya, dan ada kekuatan mengerikan yang terkumpul di tubuhnya. Darah Dewa Changlong mengalir di tubuhnya, dan saat dia mengepalkan tinjunya, darah itu mendidih seperti kemarahan Changlong. Ada kekuatan tertinggi dari luar langit berbintang yang terkumpul di tubuhnya, dan di luar langit, bintang tertinggi dari naga biru bawaan sedang menjulang. Saat ini, teknik tinju yang ia latih berasal dari makna mendalam Tai Chi, dan tidak ada teknik khusus. Yang ada hanyalah konsep artistik Tai Chi dan kekuatan tertinggi Changlong Xingxiang, namun setiap gerakan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ada semacam kekuatan mengerikan yang terakumulasi dalam tinju lambat ini, menekan, mengaum, dan marah tanpa meledak. Akhirnya, tangan Lin Yun bergerak ke arah jantungnya, dan Zian Hua menghunus tangannya, bukannya meninju, dia mulai menari dengan pedangnya. Ledakan. Semua kekuatan yang dia kumpulkan sebelumnya meledak, dan pedangnya sangat cepat, sangat kontras dengan lambatnya keterampilan tinju. Dengan cepat dan perlahan, langit dan bumi dijungkir balikkan dan dibalik oleh cahaya pedang, dan ruang terlibat, diremas sesuka hati oleh cahaya pedang. Ini pemandangan yang sangat menakutkan. Tinju dan ilmu pedang tidak bergantung satu sama lain, tetapi keduanya juga terkait satu sama lain, termasuk dalam metode pencerahan otodidak Lin Yun. Dia memberi mereka nama yang sangat sederhana, Tai Chi dan pedang Tai Chi. Namanya vulgar, tapi cukup tepat, baik tinju maupun ilmu pedang, semuanya berasal dari jalan suci Tai Chi. Tidak ada alasan lain, tadi malam Lin Yun telah resmi menguasai jalan suci Tai Chi. Kartu trufnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, 2 tanda astrologi tertinggi dan 2 jalan abadi. Saat cahaya pagi menyingsing, Lin Yun akhirnya berhenti. Dia hangat dan sangat bahagia. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Yun berkemas dengan santai dan keluar. Di gerbang, dia bertemu Ji Zixi dan Yue Weiwei yang telah menunggu lama. Keduanya berbincang dan tertawa di depan gerbang halaman, sedekat saudara perempuan. Di bawah sinar matahari pagi, 2 wanita cantik mempesona dengan temperamen berbeda tampak menawan bak peri. Lin Yun tercengang pada pandangan pertama. Setelah terbangun dari keterkejutannya, dia segera berjalan mendekat. Dia berbicara lebih dulu, memandang Ji Zixi dan berkata, "Mengapa kamu melepas cadar?" Dengan senyuman di wajahnya, Ji Zixi menatap Yue Weiwei dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Saudari Vivi memintaku untuk mengambilnya. Jika ada yang tidak beres, biarkan saudara Lin yang bertanggung jawab." Lin Yun tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa bertanggung jawab?" Yue Weiwei mendengus dan berkata, "Aku hanya ingin kamu bertanggung jawab." "Ya, saudara Lin yang bertanggung jawab." Ji Zixi mengulanginya sambil tersenyum, terlihat sangat manis, seperti boneka porselen yang tersenyum setelah salju musim dingin mencair. Lin Yun terkejut sesaat, lalu berkata dengan heran, "Tunggu sebentar, kapan kamu menjadi saudara perempuan? Jika tidak." Yue Weiwei tersenyum dan berkata, "Saudara Yun ingin melihat sesuatu. Dia ingin melihat kami bersaudara saling mencabik-cabik. Bukan itu masalahnya. Kami baik-baik saja sekarang." Ji Zixi sedikit pemalu, tapi tersenyum dengan ekspresi sedikit bahagia. "Baiklah,
saudari Yue bercerita banyak tentang saudara Lin. Lin Yun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan berkata, apa katamu? Ji Zixi melirik Yue Weiwei dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menceritakan kisah saudara Lin dan saudari Yue di alam Suan Huang. Saudara Lin sangat berani sehingga dia melompat bersama mereka. Ada juga pertempuran jalan surgawi dan pesta Langya. Aku melihat beberapa gadis di danau. Dan, Lin Yun segera berhenti dan berkata, itu dia. Dan Su Ziao. Ji Zixi berkedip dan berkata sambil tersenyum nakal, saudara Lin punya banyak cerita. Lin Yun memandang Yue Weiwei dan tersenyum tak berdaya, kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja. Saya meminta Sister Yue untuk mengatakannya. Brother Lin tidak boleh menyalahkan Sister Yue, kata Ji Zixi cepat. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, beraninya aku menyalahkanmu. Dia benar-benar tidak berani. Meskipun Yue Weiwei mematuhinya dalam segala hal, dia selalu berada di depan Kakak Yun dan di belakang Kakak Yun, jauh lebih dekat daripada Su Ziao yang berhati dingin. Namun nyatanya, satu-satunya yang benar-benar ditakuti dan tidak berani dihadapi oleh Lin Yun adalah Yue Weiwei. Temperamennya sedemikian rupa sehingga dia bisa menyembunyikan semua keluhannya di balik senyuman lembutnya. Mataharinya cerah hari ini. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas muncul. Lin Yun berbalik untuk melihat, tapi itu adalah Lin Jiangxian yang heroik yang datang dengan pedang di tangannya, dengan ekspresi santai dengan sedikit rasa dingin. Lin Yundao, Lin Jiangxian, kapan kamu datang? Lin Jiangxian tersenyum dan berkata, saya sudah lama berada di sini. Senyumannya segera hilang dan dia berkata dengan serius, Lin Yun, wanita telah membuatmu membosankan. Lin Yun tiba-tiba tercengang. Di sampingnya, mata Ji Zixi dipenuhi bintang. Sister Lin masih tetap keren seperti biasanya. Wanita membuatmu membosankan, Kakak Yun. Yue Weiwei berkata sambil tersenyum, senyuman ini seperti dunia yang terbalik, dan matahari pagi menjadi sangat cerah. Bahkan Lin Jiangxian tercengang. Setelah bangun, dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyalahkan dia, meskipun saya seorang wanita, saya juga tersentuh. Yue Weiwei senang ketika dia mendengar ini, dan segera menemukan Lin Jiangxian lebih enak dipandang, menjadi semakin cantik semakin dia melihatnya. Lin Yun sedang merenung di dalam hatinya, memandang Lin Jiangxian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, kamu berhasil. Itulah jalan suci 5 elemen. Lin Jiangxian tidak senang atau sedih, dan mengangguk. Lin Yun menatap Ji Zixi lagi, matanya sedikit fokus, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Ji Zixi menjadi sedikit tidak terduga. Niat pedangnya merasakan nyala api yang seolah menyala selamanya di tubuh lawan, dengan bayangan burung phoenix berkelap-kelip di dalam nyala api tersebut. Melihat Yue Weiwei, dia bisa menonjol dari ruang pemeriksaan lainnya. Reputasinya sebagai Dewi Tianxiang mungkin tidak salah sama sekali. Wanita, mereka benar-benar membuatku membosankan. Lin Yun berpikir lagi, tapi untungnya, aku lebih baik dari mereka semua. Tidak lama kemudian, Xiong Tianan dan Gao Jue juga datang. Lin Yun, kapan kamu berangkat? Xiong Tianan mula-mula menatap ketiga wanita cantik itu, lalu menatap Lin Yun sambil tersenyum. Kami akan pergi, apakah kamu ingin berkumpul? Lin Yun bertanya. Tentu saja bersama-sama. Xiong Tianan berkata dengan penuh semangat, ini adalah pesta yang luar biasa. Meskipun Lao Ao dan saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana kami bisa kehilangan rahmat dari saudara Lin dan saudara ipar perempuan Anda? Mendengar ini, Ao Jue memasang senyuman jahat di wajahnya dan berkata, ada berapa saudara ipar perempuan di sana? Xiong Tianan, kamu harus menjelaskannya, berapa banyak mereka? Xiong Tianan hendak berbicara, tetapi ketika matanya melirik ke arah Yue Weiwei, Ji Zixi dan Lin Jiangxian, dia langsung terlihat malu dan tidak dapat berbicara. 1 orang, 2 orang, tidak mungkin 3 orang. Xiong Tianan segera mengeluh dan berbicara dengan cepat, dan sekarang tidak ada cara untuk mengakhirinya. Dia segera meminta nasihat Lin Yun, tetapi Lin Yun pura-pura tidak memperhatikan, bagaimana dia berani berbicara saat ini. Pada saat kritis, Yue Weiwei lah yang datang menyelamatkannya dan berkata sambil tersenyum, anggap saja mereka bertiga. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain terkejut. Lin Yun tercengang saat itu juga, Yue Weiwei benar-benar berani mengatakannya. Wajah Ji Zixi memerah dan dia tidak berani menatap siapapun. Ao Jue dan Xiong Tian tercengang di tempat, dan saat berikutnya mereka memandang Lin Yun dengan iri. Lin Jiangxian terkejut sesaat dan berkata sambil tersenyum, selesai. Dewi Wangi Surgawi dan Dewi Phoenix semuanya milikku. Lin Yun sangat baik sebagai pengikut. Pedangnya sangat cepat, jadi aku tidak punya untuk mengambil tindakan.
Rahang Xiong Tiannan ternganga karena terkejut dan dia berkata, aku benar-benar tidak tahu, Lin Jiangxian. Beberapa orang berbicara dan tertawa lalu berjalan menuju Seng Tianyuan. Pesta besar surga dan pertempuran besar akan segera dimulai lagi. Ini adalah waktu ketika naga dan ular menari di atas angin dan awan, dan bakat dari semua pihak memamerkan tindakan heroik mereka. Lin Yun dan yang lainnya sependapat, dan mereka tertawa dan berbicara, tetapi mereka kurang serius dibandingkan perang. Seperti kata pepatah, ketika Anda adalah seorang pemuda dengan pakaian cerah dan kuda yang marah, Anda akan menjalani masa muda Anda dan mengetahuinya. Ini mungkin pertarungan terakhir Lin Yun sebelum kembali ke Kunlun, jarang sekali dia bisa bersantai dan melupakan sebagian kekhawatirannya. Pesta untuk langit dan bumi, datang dan bertarung. Saat sekelompok orang berangkat, ada sosok-sosok yang terbang ke langit di seluruh kota langit suci, atau kapal perang yang merajalela, atau menunggangi binatang aneh di tram yang berkelok-kelok. Di jalan lebar juga terlihat orang-orang yang menunggang kuda dan mengendarai kereta yang berlari kencang sembarangan. Semua orang menuju ke arah yang sama, Seng Tianyuan. Untuk sementara waktu, tidak hanya seluruh orang kuat di bintang Tianmen yang terkejut, tetapi semua master, senior, keajaiban, dan penjahat dari 3000 alam diberangkatkan. Bahkan Lin Yun, yang terbiasa dengan adegan besar, sedikit terkejut dengan pertempuran sebesar itu. Perasaan berjalan-jalan di tempat suci ini mungkin sama dengan zaman paling gemilang di Kunlun. Tidak lama kemudian, Seng Tianyuan sudah terlihat, dan sosok tampan dan anggun melintasi langit. Kejutan sekilas saja sudah menimbulkan kegemparan. Itu putra Dewa Tianlin. Pemuda anggun dan tampan itu tidak lain adalah putra Dewa Tianlin yang pernah bertemu Lin Yun sebelumnya. Ups! Ada suara lain menembus langit yang melesat lewat, mengikuti dari dekat putra Dewa Tianlin, itu adalah murid Gunung Qilin lainnya. Gunung Qilin pasti akan dimenangkan kali ini. Banyak orang yang mau tidak mau mengangkat kepala dan melihat ke arah Tianlin Senzi dan kelompoknya. Meskipun ada banyak orang jenius, hanya sedikit yang bersinar sama legendarisnya dengan dia. Banyak orang yang terharu, mengatakan bahwa putra Dewa Tianlin sebenarnya berusia kurang dari 30 tahun. Bahkan di alam semesta yang luas dan 3000 alam, putra ilahi Tianlin masih menarik perhatian dan sulit untuk diabaikan dimanapun. Namun tak lama kemudian terdengar suara sumbang yang mengatakan bahwa Dewi Tianlin ini menderita kerugian besar di hadapan Dewi Tianxiang 5 hari yang lalu dan dipermalukan oleh pedang. Berbicara tentangmu, Saudara Yun. Kata Yue Weiwei sambil tersenyum dari samping. Dia dan Ji Zixi sama-sama mengenakan cadar saat ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa cadar. Di tengah jalan, mereka menutupi wajah mereka untuk menghalangi pandangan orang lain, jika tidak, mereka tidak akan bisa berjalan sama sekali. Bagaimana denganmu, Saudara Lin, kamu sangat mampu. Ji Zixi berkata sambil tersenyum, dia sekarang menjadi pengikut kecil Yue Weiwei, jauh lebih ceria dan berani dari sebelumnya. Lin Yun hanya melihat ke kejauhan dan berkata dengan tenang, pertunjukan akhirnya akan dimulai.